Belum jadi aja, belum jadi aja, dia sudah rendahkan orang. Sudah rendahkan orang yang berjuang untuk dia. Apalagi kalau sudah jadi. Belum jadi dan masih tahap penghitungan suara. Tetapi calon wakil gubernur yang satu ini sudah bicara dengan sangat-sangat sombongnya. Apa dan bagaimana dia menyampaikannya. Inilah dia. Mereka nggak akan sanggup jadi satu putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Siapin aja logistik yang gede. Bukan faktor Anies, bukan faktor Ahok. Saya yakin 3 putaran pun saya menang. Di putaran ketiga dia dengan siapa? Di putaran ketiga dia dengan siapa? Inilah yang saya bilang kesombongan yang sangat luar biasa. Pilkada itu hanya sampai 2 putaran, ya, hanya sampai 2 putaran. Dia bilang saking sombongnya 3 putaran pun yakin saya menang katanya kan. Nah, dan dia juga sudah merendahkan Anies ataupun Ahok. Saya tidak bermaksud untuk membenturkan ya, tidak ada. Tetapi selama masa kampanye, apa yang terjadi? Dia selalu berusaha dekat dengan Anies. Selalu berusaha dekat dengan para pendukung Anies. Melanjutkan program-programnya Anies. Ya. Itu tujuannya untuk apa? Ya kan? Karena apa? Karena ada faktor Anies di Jakarta itu besar. Dan terakhir apa yang terjadi saat kampanye Akbar? Siapa yang jadi endorse-nya? Anies. Anies yang mereka pakai di sana. Jadi kalau bukan gara-gara faktor Anies, terus gara-gara apa dia menang? Gara-gara partai pengusung dia itu. Yang ketua umumnya itu sudah banyak mengatakan sombongnya luar biasa. Selalu teriak-teriak, saya presiden kelima. Entah bagaimana dia caranya menjadi presiden kelima. Kalau Gus Dur mengatakan dia dilengserkan oleh Amin Rais dan Megawati. Entah bagaimanapun itu ceritanya, itu tidak bisa dibuktikan apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Sekaligus itu tidak bisa disangkal oleh siapapun apa yang dikatakan oleh Gus Dur. Ya, jadi setiap dia pidato ketua umum dia selalu katakan itu. Saya presiden kelima RI, panglima tertinggi. Ya, saya pernah menjadi panglima tertinggi. Itu selalu yang didengungkannya, ya kan? Dan banyak hal lagi. Sampai Jokowi bukan siapa tanpa saya, bukan lagi tanpa PDIP, tanpa dia, ya kan? Jadi begitu sombongnya, begitu sombongnya. Dia ketua umumnya tidak menganggap orang lain, hanya bahasanya aja, cilik, akar rumput dan segala macam. Tapi lihatlah, marilah buka mata, ya, mari buka mata, buka hati, buka pikiran. Sekarang ini calonnya ini, dia bukan gubernur, dia masih calon wakil gubernur, ya. Dia bicara seperti itu, bukan gara-gara faktor Anies ataupun faktor Ahok, ya. Lihatlah, kalau hanya pemilih PDIP, kalau hanya pemilih PDIP yang memilih dia di Jakarta, apakah dia bisa menang? Apakah dia bisa menang? Dia harus memikirkan itu. Dan sekarang saya yakin para warga Jakarta yang mendengar perkataan dia ini berharap ada putaran kedua. Berharap ada putaran kedua. Supaya apa? Supaya dia tak jadi pemimpin Jakarta. Ya, supaya dia tak jadi pemimpin Jakarta. Sebaik-baiknya apapun orang, kalau dia tidak mengakui kebaikan orang lain, dia tidak mengakui jasa orang lain terhadap dia, mau dipakai apa? Secara tidak langsung, dia sudah merendahkan Anies. Secara tidak langsung, dia sudah merendahkan Ahok. Apalagi pendukungnya, sudah tidak dianggap. Saya tidak mau, bukan bermaksud membenturkan, tapi lihatlah perkataannya, faktor Anies. Bukan faktor Anies, bukan faktor Ahok. Jadi faktor apa yang memenangkan dia di situ?
Nah, faktor apa? Oke, jadi untuk warga Jakarta, mari kita lihat, kalaupun memang harus satu putaran, kalaupun memang dia Pramono dan di Rano Karno menjadi pemimpin gubernur dan wakil gubernur di Jakarta, mari kita berharap supaya dia bisa menghargai, menghormati orang-orang yang telah menjadikan dia menang di Jakarta. Tetapi kalau terjadi 2 putaran, saya yakin dia tidak akan pernah jadi memimpin di Jakarta.